Hai guys, kembali di channel kami ya, Ken dan Liz. Sorry maksud aku, kali ini Ken nggak bisa ikut dalam Q&A ini karena dia harus jaga anak-anak dan aku bikin video. Mohon dimengerti teman-teman ya. Hari ini jambul ini sudah mantap, dahi sudah menyala belum? Aduh, dahi lebar sekali ya, padahal saya sudah berusaha untuk menyeimbangkan ya. Saya pakai lipstick supaya saya terlihat ada cahaya kehidupan dalam hidup ini ya, dalam video ini maksud saya. Oke, kita mulai. Aku akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian dari Instagram, dari DM, dan juga dari YouTube ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, pertanyaan paling banyak itu adalah asal dari mana gitu. Jadi aku itu berasal dari ibuku orang Maluku, bapakku orang Flores. Oke, sampai di sini mengerti. Saya lahir dan besar di Maluku, tepatnya di Pulau Buru. Sebenarnya video ini saya sudah ceritakan di riwayat kisah hidup saya itu sebenarnya sudah saya ceritakan di video sebelumnya di channel lama ya. Kalau video itu masih ada, akan aku link lagi di bawah supaya kalian mengerti tentang peta dan lain sebagainya. Di situ aku jelaskan semua tentang peta dan lain sebagainya ya. Peta Indonesia, gengs, dimana pulau-pulau kecil di bagian timur sana itu, pelosok-pelosok itu dia berada, disitulah aku jelasin semuanya. Tapi kali ini maaf, karena aku tidak punya banyak waktu untuk edit, jadi aku akan menjawab dengan ringkas dan jelas, oke? Bapak saya itu orang Manggarai teman-teman, bukan stasiun Manggarai di Jakarta, bukannya Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ibu saya itu orang Maluku Tenggara Barat. Oke, sudah jelas, dari kota kecil dekat Saumlaki. Lalu aku itu lahir dan besar di Maluku, kemudian aku sekolah perawat setingkat dengan SMA dulu tuh di Makassar. Kemudian aku kuliah lagi di di Jakarta, di Sin Karolus. Kemudian aku bekerja di Jakarta dulu sekitar 4,5 tahun di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Lalu aku pernah kuliah juga ya di Universitas Esa Unggul Jakarta, juga ngambil S1 keperawatan. Lalu ada program ke Jepang, jadi aku ikut ke Jepang dan akhirnya aku bisa lulus ya, begitu singkat. Dari PB punya, dia tanya, kakak edit video pakai apa? Aku pakai iMovie, punya bawaan dari Apple Book ya, komputernya Apple. Terus di Jepang pernah kena rasis nggak? Nggak pernah. Orang Jepang baik-baik kok. Aku nggak pernah sih ngalamin itu. Culture shock di Jepang. Di Jepang itu yang pertama saya paling kaget adalah cowok cukur alis. Dan setiap kali mereka ke salon dan potong rambut, pasti pulang-pulang alis-alis cowok-cowok itu udah pada botak ya. Aku pun tidak mengerti, tapi biasanya mereka tanya, kamu mau dicukurin alis juga nggak gitu. Dan rata-rata cowok Jepang itu mereka cukur alis. Aku tidak mengerti kenapa, mungkin itu style mereka ya, begitu. Lalu culture shock waktu dari dari Jepang terus liburan ke Indonesia gitu tidak ada ya, semuanya kayaknya sama aja. Yang jelas Indonesia sudah lebih bagus daripada sekarang. Dulu aku terkaget-kaget ya. Dan waktu itu Indomaret masih ini, kalau kita ke Indomaret, Minimart gitu lah ya, bukan Indomaret saja ya, kasih kembalian itu permen. Jadi kalau kembaliannya dibawa uang receh gitu, dikasihnya permen ya. Dulu rasanya tuh gondok sekali ya, tapi ya sudahlah ya, begitu. Tapi sisanya sih ya standar aja sih, nggak ada yang menyedihkan. Buka border turis asing ke Jepang sepertinya tidak ada ya. Jepang sangat ketat, kita masih hidup penuh dengan masker, masker di mana-mana, dan protokol tetap. Jadi situasi kita ini waktu COVID baru muncul sama sekarang itu semuanya sama. Kelonggarannya itu restoran sudah mulai buka tapi tutupnya lebih cepat, begitu ya. Tetap Jepang itu ketat. Tapi untuk para tenaga asing yang kerja di Jepang itu sudah dibuka. Anak-anak program perawat lansia, dan program-program lain yang untuk khusus bekerja di Jepang itu sudah mulai dibuka bordernya, begitu teman-teman. Lalu oh ya, sehat-sehat ya kak, God bless you tuh BB punya. Terus dari Kian MHRNI, Kakak Liz orang asli mana? Tadi sudah saya jawab ya.
Terus dari Fiancé 4, so sweet, thank you. Terus dari Maria Liga, berapa lama pacaran sama Ken dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi aku pacaran sama Ken itu 1 tahun. Kami ketemunya di online, namanya Tinder. Ketemunya sebenarnya udah kenalan di dalam Tinder itu sudah 1 tahun, tapi nggak ketemuan ya. Dan ternyata tuh pas HP ku bermasalah, jadi dia inbox aku lewat aplikasi Tinder itu. Tapi aku tidak balas-balas karena memang HP ku tuh error gitu. HP Jepangku waktu itu ya. Terus aku pulang Indonesia, singkat cerita aku beli HP baru yang khusus untuk dulu bisa dipakai di Indonesia gitu. Karena dulu iPhone itu harus di-unlock dan lain sebagainya kayak gitu ya. Karena iPhone yang kamu beli di Jepang itu tidak bisa pakai di Indonesia zaman dahulu kala, jadi tidak ada sistem unlock gitu. Tapi sekarang sudah bisa ya gitu. Nah, singkat cerita ketemulah, HP bisa saya buka, kemudian kita ketemuan, cocok. 1 tahun berikutnya kami menikah, dan menikahnya waktu itu kami di Jepang. Ada kok videonya di bawah ya, aku udah upload video pernikahan kita gitu. Lalu apakah Kanala dan keluarga akan terus menetap di Jepang atau akan pindah ke negara lain? Negaranya Kak Ken, maksudnya negaranya Ken. Untuk sementara kami masih tinggal di Jepang, belum ada rencana untuk ke Amerika gitu. Kalau ada rencana pasti akan aku kasih tahu kok ya, stay tune aja gitu. Tapi untuk sekarang belum ada berita ataupun yang mengarah ke sana ya untuk pindah. Masih pandemi teman-teman ya. Lalu dari R.VLDO, gimana gaya parenting untuk anak? Thank you kakak. Gaya parentingnya jadi aku mengikuti Ken. Gaya, menurut aku sih ya, gaya Amerika. Jadi dia tuh, Ken itu waktu dari aku hamil itu ada buku khusus dia baca, bukunya dari kakaknya, turunan kakaknya gitu kan, buku berbahasa Inggris gitu. Lalu dia baca tuh waktu aku hamil. Terus pas aku melahirkan, di situ juga di buku dia baca lagi buku itu, ada seri keduanya, bagaimana merawat anak segala macam. Jadi ya aku ngikutin dia ya, kayak cara tidurin anak, terus cara nenangin anak, bagaimana tuh aku ikutin dia gitu. Anak harus tidur sendiri, aku ikutin Ken saja. Kalau dia bilang begitu sudah saya ikut saja ya. Terus anak-anakku itu anak-anak sesuai dengan ininya Ken, anak-anak itu harus dikasih rutinitas. Jadi pagi bangun ngapain, sarapan, makan, apa segala macam, sebelum tidur apa, mandi dulu, tidur, berdoa, baca buku, berdoa, baru tidur sendiri kayak gitu ya. Itu urutan maunya dia gitu, jadi aku ikutin aja. Lalu dari Kos Biamin, awal kisah pertemuan sudah ya, aku sudah jawab ya. Widian, sudah berapa lama tinggal di Jepang? Aku sudah tahun ini 12 tahun, Ken 11 tahun. Dan kami bersyukur sekali tahun lalu itu kami dapat permanen resident. Jadi aku dapat permanen resident. Terus Marty Michael juga dapat, Ken juga dapat. Jadi Ken mengikuti aku karena alasan satu dan lain hal gitu ya. Jadi aku yang dapat duluan. Hai, sini. Marty, what? Book. Dozo. We're going? Marty di samping ya. I didn't want to disturb you though. I'm making Q&A. But Marty lagi nih but Marty already disturbed you, so. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke. Mau tanya tentang sekolah untuk calon perawat, apakah sama dengan Indonesia atau tidak? Ini dari Francis Endoy. Juga bagaimana dengan peminatnya, apakah banyak seperti Indonesia? Terima kasih. Jadi perawat di Jepang, sekolah perawat di Jepang itu sama saja dengan Indonesia. Tapi untuk menjadi pembantu perawat, ada istilahnya itu, ada sekolah 2 tahun aja gitu. Sorry ya, aku lihat ke samping. Dari sini kami. Sekolah 2 tahun ya. Lalu
Untuk menjadi perawat itu sekolahnya 3 tahun akademi keperawatan. Terus nanti kalau mau lanjut lagi bisa ambil S1, bisa ambil spesialis untuk jadi guru, bisa ambil spesialis dan lainnya, bisa ambil spesialis untuk jadi bidan juga gitu teman-teman. Lalu peminatnya itu ya mau dibilang banyak sekali juga tidak, tapi ada ya. Tapi gini, jadi perawat di Jepang itu bukan hal yang gampang teman-teman. Jadi perawat itu belajarnya setengah mati. Lalu lanjut, ada namanya uji, kamu sudah lulus kuliah nih ya, contoh kuliah D3 sudah lulus, ada namanya ujian negara. Jadi kalian wajib lulus ujian negara. Kalau tidak lulus ujian negara, ikut lagi tahun depan, kayak gitu teman-teman. Dan ujian negara itu, ujian Jepang itu sangat ketat. Kamu itu nggak, banyak sekali peraturan ya. Mungkin aku akan bikin video sendiri ya tentang itu ya. Ketat sekali kalau ujian negara Jepang itu, seperti itu. Dan tingkat kelulusannya pun tidak ada 100% lulus gitu seluruh seluruh wilayah Jepang. Anak-anak ikut ujian tuh lulus 100% tidak ada ya. Lanjut untuk tentang calon perawat ini aku kayaknya bikin video tambahan kali ya, gimana perbedaan perawat di Indonesia dan juga perawat di Jepang, maksudnya pekerjaannya, terus sistemnya kayak gimana ya. Mungkin aku bikin video sendiri ya. Lanjut, kalau yang kalian mau komen di bawah. Kalau kalian oke, baru aku bikin. Kalau tidak ada permintaan, ya aku pikir-pikir lagi ya. Lanjut dari Eno Tuame, selamat siang kakak, salam kenal ya. Saya juga perawat asal NTT, tapi kerja di Papua. Mau tanya kakak tamat sekolah perawat di mana dan bagaimana kerja bisa sampai ke Jepang ya, dan gajinya bagaimana? Terima kasih. Jadi aku itu dulu sekolah perawat di sekarang itu namanya Stikes Stella Maris kalau nggak salah, di Makassar ya. Tapi dulu aku cuma sekolah SMA, standar SMA, SPK, sekolah perawat kesehatan. Lalu aku akper tadi aku udah bilang di Sinkarolus, Jakarta. Kemudian aku ambil S1 di Esa Unggul. Nah, untuk menjadi kenapa aku bisa sampai ke sini? Jadi dulu itu di tahun 2008 ya, ada programnya Bapak SBY, Presiden SBY dan juga pemerintah Jepang gitu. Mereka kerjasama untuk pengiriman perawat ke sini, ke Jepang, perawat dan tenaga caregiver ya, buat perawat lansia dan perawat umum gitu. Sudah aku ikut ujian segala macam, dan pengumumannya itu nanti aku taruh linknya di bawah ya. Ada Instagramnya, kalian follow aja. Di situ juga banyak info tentang pembukaan perawat selain ke Jepang juga ke Jerman yang terbaru ini ya, Jerman angkatan pertama. Dan program yang aku ikut ini adalah kamu tuh nggak perlu bayar banyak gitu, tidak ada kayak harus kasih 100 juta kayak gitu-gitu. Biaya belajar itu tidak ada, karena semua dalam program kita ini, programnya tuh dibiayai oleh pemerintah gitu, dan kita pun dikasih gaji ya. Itu sangat bagus deh. Ada Instagramnya, dulu namanya BNP2TKI, sekarang diganti menjadi BP2MI kalau nggak salah ya, gitu. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Esther Marbun, dia nanya waktu aku lahiran Marty itu umur berapa dan Michael umur berapa, terus mereka perbedaannya berapa bulan. Jadi dia sedikit worry ya, kalau seandainya di umur 35-40 tahun itu apakah masih bisa hamil, kata dia gitu. Jadi aku jawab ya, kita bisa hamil aja tergantung kamu siklus haidnya itu teratur atau tidak gitu. Dan saran aku sih, kalau kamu menikah di saat usia mau menikah ya, sebelum menikah umur berapapun itu, sebaiknya kamu cek ke dokter kandungan kamu tuh bagaimana, subur atau tidak. Kalaupun ada bermasalah, biar segera di treatment, sehingga kalau kamu mau punya anak pas menikah kan enak kan, tidak perlu lagi start dari awal menikah lalu treatment dulu. Jadi kan kita nunggunya lama gitu ya. Karena aku punya teman-teman yang ada yang seperti itu ya. Aku tidak punya masalah dengan masalah siklus haid dan lain sebagainya. Jadi aku menikah, aku langsung hamil dan punya anak. Waktu aku lahiran Marty itu umur 36 ya kalau nggak salah ya. Ya, terus lahiran Michael itu 38.
begitu. Dan aku tidak punya masalah pada saat hamil. Masalahku tuh waktu melahirkan aja. Jadi aku melahirkan itu lama sekali ya, gengs. Jadi melahirkan Marty itu aku 2 hari di rumah sakit kontraksi. Kalau lahiran Michael tidak lama sih, cuma 1 harian, nggak sampai 24 jam sih, nggak sampai. Tapi tetap mereka tuh nggak keluar ya dari jalan lahir. Jadi harus divakum. Mereka berdua tuh semuanya divakum. Begitu ya, baru bisa keluar. Ya, setiap ibu punya kisah sendiri-sendiri pada saat melahirkan ya, gengs. Ada lagi yang bertanya, aku tuh K bagian mana ya? Jadi di sini aku tegaskan lagi, aku itu bukan dari K. Jadi K itu adalah satu pulau di Maluku ya, namanya Pulau K. Provinsi Maluku Tenggara gitu. Nah, aku bukan dari Maluku Tenggara. Jadi aku itu memang dibesarkan di Maluku Tenggara. Besar, aku lumayan lama dari SD kelas 2 sampai aku SMP itu aku tinggal di Maluku Tenggara. Aku lupa menjawab satu pertanyaan lagi, yaitu berapa gaji perawat di Jepang. Gaji perawat di Jepang itu berkisar antara 25 sampai 50 juta rupiah ya. Video ini sudah aku bahas, nanti aku taruh linknya di bawah tentang video gaji perawat dan cara untuk bekerja di Jepang ya. Nih, video Q&A macam apa ini kita nih ya? I'm making Q&A, but look at this. Intermezzo, bikin Q&A sambil jaga anak. Let's go. Let's go. Okay. Okay. Marty, let's go. Go. Ayo. Okay. Ayo, let's go. Give me. Let's go. Give me 1 second. Aduh, makan kamera.